Halo semua, kembali lagi bersama saya Vigo Maulana. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah film survival yang bertajuk Nowhere 2023. Cerita film kali ini mengisahkan tentang seorang ibu hamil yang terjebak di dalam kontainer lalu dilemparkan ke tengah lautan yang sangat luas. Intinya ceritanya begitu. Lalu apakah ibu hamil ini akan selamat? Oke, mari kita langsung saja ke alur ceritanya. Acá en el Exxon. Vamos, vamos, rapidito, rapidito y calladito. Cerita dimulai dan diperkenalkan dengan pasangan suami istri yang bernama Nico dan Mia yang ingin kabur dari negaranya dikarenakan negaranya itu telah menerapkan sistem kediktatoran di mana ibu-ibu hamil dan anak-anak kecil diburu, apalagi beban keluarga seperti kalian. ¿Qué pasa? Las condiciones han cambiado. Dame tu anillo. No. Sí. Lalu mereka berdua dan juga yang lain mengikuti arahan seorang yang akan membawanya ke negara sebelah, walaupun hal itu dibayar secara ilegal. Setelah masuk ke dalam kontainer, mereka bercerita tentang nama yang akan diberikan kepada anaknya nanti. Lalu Nico sang bapak memberikan nama spesial yaitu Noah. ¿Cómo está nuestra pequeña Noah? Noah. Akan tetapi tiba-tiba seorang membuka pintu untuk memuat angkutan yang lain. Banyaknya angkutan orang itu membuat Nico harus dipindahkan ke kontainer lain. Yang hal itu juga membuat Nico dan Mia harus terpisah. Mia sempat menelpon Nico untuk memastikan keadaannya. Nico juga berjanji akan menghubungi Mia lagi setelah semuanya aman. Va a ir bien. Hablamos ahora. Lalu tanpa sengaja, Mia melihat ibu-ibu hamil, anak-anak kecil ditangkap, dan menghabisi siapa saja yang melawan. Pelaku penangkapan orang-orang itu tak lain tak bukan adalah pemerintahan di negara itu. Mia bersedih sekali setelah melihat kejadian mengerikan itu. Lalu semuanya pun panik saat pemeriksaan angkutan akan dilakukan. ¿Me puedo ir? ¿Tienes prisa? Sial sekali, siasat mereka ketahuan saat pemeriksaan. Om-om botak yang satu ini melihat kejanggalan di kontainer itu yang membuat dia tahu bahwa ada angkutan lain yang sedang dibawa. Dirasa tak aman, sesegera mungkin Mia mengamankan diri dan bersembunyi. Dan benar, om-om botak dan komplotannya ini menembakkan senjatanya ke dinding hingga tak ada satupun yang tersisa kecuali Mia sendiri. Sangat tidak adil di mana rakyat yang kekurangan harus mengalami nasib kayak gini. Setelah itu, Mia kembali mengabari Nico untuk menanyakan keadaannya. Akan tetapi Nico tak membalas pesannya, padahal status di bio-nya bacaannya online, mungkin lagi sibuk. Tanpa diduga, Mia menemukan alat yang mungkin bisa digunakan nantinya. Barang-barang itu meliputi boran, air, handphone, penerangan, dan selimut harum kembang. Namun setelah ketiduran, dia pun terjaga saat kapal dan kontainer itu terombang-ambing. Yang membuat Mia pingsan akibat beberapa benturan dan kontainer itu harus jatuh ke tengah lautan. Setelah tersadar, genangan air telah terlihat. Mia di sini khawatir akan keselamatan Nico, namun ponsel yang dimilikinya harus rusak dan HP jadul yang ditemukan memiliki PIN sehingga dia tak bisa membukanya. Bayi yang ada di perut semakin membesar. Dia mencari pakaian yang bisa digunakan dan yang lebih penting, dia sedang mencari makanan.
Tiba-tiba, suara jeritan orang-orang terdengar. Lantas ia langsung melihat apa yang telah terjadi di luar. Rupanya, orang-orang ini menjerit dikarenakan kontainer yang digunakan akan tenggelam. Mia terpikir kepada Nico yang kebetulan berada di kontainer itu. Setelah malam hari, tiba-tiba genangan air memenuhi isi ruangan. Ternyata itu hanyalah sebuah mimpi buruk yang dialami oleh Mia. Mia yang tersadar kemudian berinisiatif untuk menguras air, menutup lubang, dan juga memberikan tanda-tanda untuk mengetahui kapasitas air yang masuk. Setelah itu, Nico akhirnya menelpon untuk mengabari si Mia. Akan tetapi, bayi yang ada di dalam perut menendang-nendang. Bersamaan dengan badai, Mia akhirnya pun melahirkan. Lalu apakah bayi itu akan selamat? Setelah sekian detik tak sadar, bayi yang dilahirkan Mia akhirnya bisa bernafas. Mia merawat bayi itu dengan perlengkapan seadanya. Sí tengo que comer. Sudah cukup lama, Mia berada di dalam kontainer. Dia berusaha untuk mengebor atap kontainer karena genangan air telah mencapai separuh dari ruangan. Namun ketika sedikit lagi atap itu akan terbuka, tiba-tiba borannya rusak yang membuat Mia sedikit pasrah. Tak habis akal, Mia menggunakan pisau untuk memotong sisa-sisa bolongan. Namun tenaga Mia kehabisan karena stok makanan dan minuman yang sangat terbatas. Di tengah rasa lemasnya, ia dihampiri bayangan anak pertamanya yang mungkin telah mati dibawa oleh orang-orang kediktatoran. ¿Qué le pasa que me lleva? Kemudian Nico datang untuk menenangkan Mia, walaupun itu hanyalah sebuah mimpi. Lalu hujan datang menghampiri Mia. Tak menyia-nyiakan waktu, dia langsung meminum air hujan itu dan meletakkan beberapa wadah untuk persediaan saat hujan berhenti nantinya. Setelah hujan berhenti, Mia melanjutkan pekerjaannya untuk melubangi atap supaya mereka keluar dari kontainer itu. Hal itu berhasil dilakukan. Walaupun tenaga Mia telah habis, ia berusaha untuk keluar menghirup udara bebas di tengah lautan bersama dengan bayinya. Mira. Esto es... Lalu, Mia terpikir untuk menangkap ikan sebagai makanannya. Akan tetapi, sederhananya alat yang digunakan membuat dia agak kesulitan untuk menangkap ikan-ikan. Tak lama setelah itu, kapal terlihat di atas Mia. Mia segera mungkin mengambil pecahan kaca untuk memantulkan cahaya ke kapal itu. Namun sialnya, kaki Mia tersangkut yang membuat dia terluka parah di bagian kaki. Sebisa mungkin, Mia mengobati lukanya agar tak bertambah parah. Dia pun tertidur karena mungkin tak kuat merasakan kesakitan. Setelah itu, Mia merakit jaring untuk menangkap ikan. Dan setelah selesai ia memberikan umpan. Lalu seekor ikan bisa didapatkan untuk makanan sementara. Singkat cerita, Nico kembali menghubunginya.
tetapi Nico mengatakan bahwa dia tak bisa menyelamatkannya. Nico juga berpamitan bahwa tak lama lagi pasti dia akan meninggal. Una niña, ¿ves? Lo sabía. Y abrir el contenedor. Tak lama setelah itu, telepon pun tertutup. Yang bisa dipastikan Nico dan Mia akan terpisah untuk selama-lamanya. Sangat sedih sekali jika orang yang selama ini kita sayang harus meninggalkan kita. Hampir 1 bulan mereka berdua tinggal, sementara kontainer mereka hampir dipenuhi dengan air laut yang masuk. Akhirnya Mia harus terlempar ke lautan dan terpisah dengan Noah. Walaupun terdapat paus yang sangat besar, takdir Mia dan Noah menemui titik terang sehingga mereka masih dapat berkumpul. Keesokan harinya, Mia telah lemas karena kehabisan banyak tenaga. Kemudian beberapa orang yang ingin menangkap ikan melihat sesuatu. Lantas mereka menghampiri dan menemukan Noah yang masih bobok nyenyak. Lalu, diduga ada yang tak beres, mereka menarik tali yang dipasang di perahu kecil Noah. Dia pun menemukan Mia yang tenggelam dan tak sadarkan diri. Setelah mencoba untuk menyadarkan si Mia dengan beberapa usaha, akhirnya Mia tersadar juga. Shinai, that's okay. It's okay. Dan film ini telah selesai. Itulah film yang saya bawakan kali ini. Dari film ini kita dapat pembelajaran bahwa usaha ibu kita dalam merawat anaknya tidaklah main-main. Bahkan jaminannya adalah nyawanya sendiri. Jadi marilah kita sebisa mungkin untuk berbakti kepada orang tua kita agar mereka bangga telah membesarkan anak kuat seperti kita. Oke, terima kasih dan sampai jumpa kembali.